Halo pendengar, pernahkah kalian mendengar cerita tentang arwah penasaran? Biasanya orang sering mengaitkan meninggalnya seseorang dengan peristiwa-peristiwa ganjil yang berkaitan dengan orang meninggal tersebut. Seperti cerita berikut yang dibagikan Endar di forum Kaskus. Berikut ceritanya. Saya tinggal di sebuah perumahan yang tidak terlalu mewah. Dan kompleks saya ini terletak di pinggiran kota Jakarta. Sehingga masih tergolong sepi. Dan masih banyaknya lahan-lahan kosong dengan beberapa pohon besar di sana. Kejadian ini terjadi sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Pada waktu itu, tinggal sepasang suami istri di sebuah rumah di komplek ini. Rumahnya hanya beda 1 blok dari rumah saya. Suami istri ini sepertinya pengantin baru, karena saya beberapa kali melihat mereka hanya berdua di rumah itu. Hingga suatu ketika, sang istri hamil. Alangkah senangnya mereka. Beberapa kali saya lihat mereka jalan pagi lewat rumah saya. Beberapa bulan berjalan. Kehamilannya normal-normal saja dan sehat-sehat saja. Tapi kadang saya juga kasihan dengan istrinya yang sering ditinggal suami ketika malam tiba. Karena memang pekerjaan suami yang mengharuskannya kerja di jam malam. Sampai suatu pagi, warga dikejutkan dengan kehebohan di rumah tersebut. Sang suami histeris ketika pulang kerja malah mendapati istrinya tergeletak di kamar mandi. Dan si istri sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Selidik punya selidik. Ternyata si istri yang tengah hamil besar itu terjatuh di kamar mandi. Dan kepalanya membentur lantai kamar mandi. Dan mungkin saat kejadian sudah sangat larut malam, dan si suami pun sedang tidak di rumah. Alhasil, tidak ada yang menolongnya. Akhirnya, si istri dan anak yang dikandungnya meninggal dunia. Prosesi pemakaman pun segera dilaksanakan. Semua berjalan normal-normal saja. Sampai akhirnya, seminggu setelah kejadian, ada beberapa orang yang bercerita pernah diganggu hantu wanita hamil di sekitaran komplek ini. Kejadian pertama diceritakan oleh tukang ojek yang biasa mangkal di depan komplek. Sebut saja si abang ojek ini adalah Bang Mardi. Suatu malam, Bang Mardi mendapatkan orderan penumpang pulang kerja yang minta diantarkan ke Blok D. Blok D ini adalah lokasi rumah si wanita hamil yang meninggal tadi. Dengan semangat, Bang Mardi mengantarkan penumpang tersebut. Selama di jalan, semua normal-normal saja. Beberapa kali, Bang Mardi pun berbincang dengan si penumpang. Sampai akhirnya, motor Bang Mardi
tiba di rumah si penumpang. Selesai mengantarkan penumpang, Bang Mardi pun langsung kembali ke arah pangkalan ojek. Di tengah jalan menuju pangkalan, Bang Mardi bertemu tukang ojek lainnya yang sedang mengantar penumpang. Bang Mardi menyapa si abang ojek tersebut. Tapi si abang ojek tersebut malah memperlihatkan raut wajah ketakutan dan tidak membalas sapaan Bang Mardi. Bang Mardi sempat bingung, tapi dia tak mau ambil pusing. Mungkin temannya tadi harus buru-buru mengantarkan penumpangnya. Besok siangnya, Bang Mardi dan si abang ojek tersebut bertemu di pangkalan. Teringat kejadian semalam, Bang Mardi sempat menanyakan kenapa temannya itu seperti orang ketakutan. Temannya pun akhirnya menceritakan kenapa semalam dia ketakutan. Jadi, ketika berpapasan dengan Bang Mardi semalam, si abang ojek ini melihat Bang Mardi sedang memboncengi wanita hamil bergaun putih dengan rambut yang berantakan. Dan wajahnya mirip si wanita hamil yang meninggal tadi. Padahal, menurut Bang Mardi, ketika arah balik ke pangkalan, dia sama sekali tidak membawa penumpang ataupun mendapat orderan penumpang. Cerita berikutnya diceritakan oleh seorang penjual nasi goreng yang selalu berjualan keliling komplek ini setiap malam. Sebut saja abang nasi goreng ini Mas Bejo. Kejadiannya kurang lebih jam 10:30 malam. Jadi, malam itu Mas Bejo berjualan seperti biasa. Berkeliling komplek sambil sesekali mengetuk wajan, seperti bunyi khas tukang nasi goreng pada umumnya. Sampai tibalah dia di depan rumah itu. Mas Bejo dipanggil oleh seorang wanita. Dia memesan sepiring nasi goreng. Mas Bejo pun langsung menyiapkan bahan-bahan nasi goreng sesuai pesanan si wanita itu. Sambil masak nasi goreng, Mas Bejo sempat melihat si wanita itu masuk kembali ke dalam rumah. Setelah pesanannya matang, Mas Bejo pun mengantarkan pesanan tersebut ke rumah si wanita itu. Tapi si wanita tidak nampak. Mungkin dia masih di dalam, pikir Mas Bejo saat itu. Beberapa kali Mas Bejo berusaha memanggil si wanita itu, tapi dia tak kunjung keluar. Akhirnya, Mas Bejo kembali ke gerobak nasi gorengnya, masih sambil menunggu si wanita itu keluar. Sekitar 5 menit kemudian, si pemilik rumah pulang. Dia heran, kenapa ada tukang nasi goreng di depan rumahnya? Dan kenapa si tukang nasi goreng kelihatannya bingung. Si pemilik rumah pun bertanya kepada Mas Bejo, "Lagi ngapain, Mas? Kok kayak orang bingung gitu?" Mas Bejo menjawab, "Anu Pak, tadi ada yang pesen nasi goreng, tapi malah masuk rumah. Terus nggak keluar lagi."
Emang rumahnya yang mana, Mas? Yang ini, Pak. Tadi yang pesen itu ibu-ibu lagi hamil. Sontak saja, si pemilik rumah kaget mendengar cerita si Mas Bejo. Si pemilik rumah pun menceritakan bahwa istrinya sudah meninggal beberapa minggu yang lalu. Dan yang tinggal di rumah itu cuma dia saja. Mas Bejo cuma bisa bengong dan garuk-garuk kepala. Dia bingung sekaligus takut karena jelas-jelas Mas Bejo melihat wanita itu yang pesan nasi gorengnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Mas Bejo sempat tidak berjualan karena masih takut dengan sosok tersebut. Ada juga kesaksian dari 2 orang satpam yang bertugas jaga malam itu. Menurut mereka, malam itu mereka bertugas seperti biasa. Mereka sesekali berkeliling perumahan untuk mengecek keamanan di sekitar komplek. Sampai tiba di taman yang ada di tengah komplek. Di taman ini banyak sarana permainan anak dan sarana olahraga pun ada. Taman ini dibuat agar kelihatan sejuk dengan beberapa pohon besar yang cukup rindang. Nah, 2 satpam ini melihat seorang wanita sedang duduk di ayunan dan terlihat perutnya besar, seperti sedang hamil. Rambutnya panjang, berantakan, dan memakai gaun putih. Karena curiga dengan wanita tersebut, 2 orang satpam ini pelan-pelan mencoba menghampiri si wanita itu. Namun, baru saja beberapa langkah, si satpam langsung dibuat kaget. Karena sosok wanita itu langsung melihat ke arah mereka dan terbang ke arah pohon besar sambil tertawa cekikikan. Demikian cerita malam ini. Di sini saya hanya mengingatkan, sosok penampakan tersebut bisa jadi bukan arwah wanita hamil tersebut, melainkan adalah jin yang menyerupai si wanita hamil tersebut. Kita doakan saja, semoga arwah si wanita hamil itu bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.